Yang selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan materi dalam budaya positif. Nah, ini pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan tentang budaya positif yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Khadijah sebagai guru penggerak, yang alhamdulillah pada hari ini juga mungkin memiliki manfaat yang sangat besar kepada sekolah khususnya dan umumnya kepada siswa dan guru-guru, yang mana mungkin pada kegiatan hari ini adalah manfaat ilmu yang artinya akan memberikan perkembangan mutu pendidikan bagi sekolah kami, bagi siswa-siswi kami, yang mana kami di sini akan memberikan sebuah peranan-peranan guru, di mana memberikan motivasi belajar yang yang bagus gitu, yang berkesan, memiliki motivasi, memiliki cara variatif, inovatif, aktif, mandiri, serta cerdas, dan tak lupa mungkin akhlaknya yang baik. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khadijah sebagai guru penggerak yang telah memberikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi siswa, dan siswa dapat mendapatkan pelajaran yang tidak monoton gitu. Jadi bisa berperan aktif, mandiri, tidak membosankan di kelas, dan dapat memberikan siswa-siswi yang berprestasi. Begitu juga mungkin bagi para ibu bapak guru yang memberikan motivasi-motivasinya, manfaat-manfaatnya yang diberikan oleh Ibu Khadijah sebagai ibu guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Khadijah yang telah memberikan beberapa materi-materi yang bermanfaat bagi kami, serta terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mana telah memberikan peran sertanya sebagai guru yang baik, yang berakhlak, dan dengan memberikan suri teladan bagi siswa-siswi kita. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semarak kita jargon dulu. SMK Bakti Mulia Utama. SMK Bakti Mulia Utama. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru di SMK Bakti Mulia Utama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung, mendorong sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya, ya, di tengah kesibukannya mungkin 1 jam lebih ya,
Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Khadijah. Di sini saya guru matematika kelas 10, 11, dan 12. Calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung, ya. Bandung 25 Januari 2023, ya. Tujuan saya berdiri di sini yang pertama untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang kedua, saya bukan orang pintar atau orang yang lebih ahli, tapi di sini saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Karena apabila saya atau satu dan dua orang yang melakukan budaya positif di sekolah kita tidak akan terlaksana dengan baik, ya. Yang ketiga, di sini saya akan mempraktekkan atau membagi ilmu yang saya miliki di calon guru penggerak angkatan 7. Karena kalau ilmu diam diri atau tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan bermanfaat baik bagi saya ataupun semuanya, ya. Sampaikan ilmu walau satu ayat, ya. Langsung aja ke sini ada eksplorasi konsep budaya positif terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada kebijakan, yang pertama. Yang pertama ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya sebelum ke materi inti, kita mengenal Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau mempunyai filosofi dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik atau anak, ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita garis bawahi menuntun seorang guru harus mampu membekali, gitu ya, kebutuhan melanjutkan bakat minat peserta didik, ya, mencapai tujuan yang setinggi-tingginya, mampu menuntun menjadi lebih baik lagi, menuntun kodrat alam yang ada pada diri anak dan kodrat zaman sesuai dengan era globalisasi, ya. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini kita masuk ke bab 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ya. Lanjut, Pak. Nah, ada pertanyaan pemantik. Di sini setuju atau tidak jawabannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita akan kupas, ya, setuju atau tidaknya yang jawabannya. Ada materi 1 di sini, ada tujuannya. Tujuan dari nilai positif dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kita akan mengetahui menjelaskan teori kontrol menurut William Glasser, ya, serta miskonspensif yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan mengetahui atau menjelaskan makna disiplin dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, tujuannya itu guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati. Selanjutnya, Pak. Nah, sekarang kita cobalah kepalkan tangannya, semuanya kepalkan tangannya. Nah, lanjut, Pak. Nah, di sini ada perubahan paradigma, kejadian kepalan tangan, ya. Ada kepalan A dan B, yang A sebagai diri sendiri dan yang B sebagai teman.
ditulis di kertas, kita genggam di tangan. Ya, sebagai A harus menjaga rapat-rapat, tidak boleh terbuka. Dan yang B sebagai teman harus mencoba untuk membukanya dengan cara rayuan, hatikan atau apa saja yang penting bisa berhasil membuka tujuan kepalan tangan. Kita praktekkan ya. Bu Ika boleh ke depan sama Bu Cindy. Bu Ika di sini sebagai diri sendiri A dan berarti menghafal. Bu Cindy sebagai temannya yang berusaha untuk menghafal. Membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan paradigma perubahan tangan di kepalan tangan, di mana saya di sini sebagai temannya dari Ibu Ika untuk membuka kepalan tangannya, di mana di dalam kepalan tangan Bu Ika itu sendiri banyak sekali rahasia yang Bu Ika sendiri sembunyikan, dan saya sebagai temannya, teman yang memberikan hal-hal positif ya, yang tentunya teman itu juga menjadi orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita, bagaimana kita akan ke depannya. Maka dari itu saya membuka tangan Bu Ika dengan mengajak Bu Ika berkegiatan positif. Maka Bu Ika mau ikut saya buat eskul atau tidak? Eskul ya. Iya. Iya, berarti dia sedikit demi sedikit bakal membuka kepalanya. Terus kalau saya ajak lagi, Bu Ika mau ikut saya pengajian atau tidak? Itu untuk contoh perubahan paradigma pengepalan tangan dari hal-hal positifnya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Ika dan Bu Cindy yang telah bersedia menjadi contoh yang benar sekali. Yang tadi Bu Ika, kalau Bu Ika membuka tangan, berarti Bu Ika motivasinya terpengaruhi, kontrolnya terpengaruhi oleh temannya, terpengaruhi jadi kontrol luar. Tetapi kalau Bu Ika berusaha untuk menggenggam tangan, motivasi Bu Ika berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Bu Ika motivasinya, teorinya sangat kuat ya, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada miskonsensi menurut Dr. William Deser. Ya, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, guru harus pada masuk kelas, anak-anak harus duduk rapi, harus berhadapan ke depan, tidak boleh ngobrol dan sebagainya. Itu dalam artian memaksa ya. Nah, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Contohnya seperti ini. Bu Wati mengajak Sini yuk belajar matematika dengan baik, nanti lulus di SMK Bakti Mulia Utama, Cindy bisa kerja di bank, bisa kerja di guru gitu ya, atau banyak peluang lowongan kerja ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini, Bu Ika. Bu Ika terhadap siswa memberikan perkataan atau sedang berkomunikasi seperti ini. Cindy, kamu itu harus belajar yang benar ya. Nanti kasihan orang tua udah banting tulang cari kerja ya, cari uang untuk Cindy sekolah. Tapi Cindy di sini sekolahnya tidak benar. Ya, jadi Cindy harus kasihan ke orang tua udah belain kerja ya dari pagi sampai malam ya, seperti itu. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa, hampir sama dengan yang ke satu, yaitu di sini misalkan ada terjadi keributan siswa kelas 10 dan kelas 11, sebagai ibu kepala sekolah, Ibu Ade lalu memisahkan atau berusaha untuk mendamaikan siswa kelas 10 dan kelas 11. Ya, itu bersifat memaksa, padahal ya si anak 10 dan 11 tetap masih menyimpan dendam gitu ya. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, jadi bila kita ingin membuat perubahan, kita harus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Karena perubahan itu tidak akan langsung terjadi ya. Dari mulai yang terkecil nanti akan terjadi perubahan. Terus kita juga jika kita ingin memperbaiki ya cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah
Jadi kalau kita pengen benar-benar berarti tujuan dari awal itu harus dirubah secara drastis ya. Lanjut Pak. Nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ya. Di sini ada dua, ada stimulus respon dengan teori kontrol ya. Jadi teori kontrol tadi yang bisa datang dari orang lain atau dari diri sendiri, kita yang bisa mengontrol ya. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama ya. Terus kalau teori kontrol, realitas kehidupan kita berbeda. Contohnya semua anak berbeda ya. Jadi anak di kelas 10 tidak akan bisa menguasai materi pecahan semuanya ya, seperti itu. Ada yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dan kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi Bu Ika bisa bergambaran terhadap Paulus seperti apa, begitupun dengan Bu Wati terhadap Paul pandangannya akan berbeda. Yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Contohnya semua dipaksa untuk bisa menguasai matematika ya, kalau di stimulus respon seperti itu. Nah, yang keempat ada berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau sudah salah tetap, meskipun si orang tersebut sudah berbuat baik, tetap dianggap salah ya. Kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, berarti melakukan kesalahan tersebut ada alasannya dan tujuannya apa gitu ya. Kalau di respon tidak ditanyakan alasannya seperti apa. Untuk yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang tadi Bu Cindy mengontrol Bu Ika ya. Tapi kalau di teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Kayak Bu Ika, apakah mau mengikuti ajakan Bu Cindy atau tidak. Jadi itu Bu Ika mengontrol diri sendiri. Terus yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, begitupun kalau teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain ya. Lanjut ya Pak. Disiplin positif. Yang pertama ada menanamkan motivasi orang lain untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang kedua ada akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Pak, nah di sini